Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update pergerakan GBP USD ya, yang dimana kalau kita perhatikan GBP USD hari ini sudah mencapai target swing saya ya pada setup yang saya berikan pada video-video sebelumnya, yaitu di 36.000 pas ya. Jadi pada saat 36.000 itu memang sudah saya jelaskan pada videonya sebelumnya juga bahwa 36.000 ini adalah level support daily-nya. Jadi kalau ketika dia menembusnya, kemungkinan besar dia akan butuh waktu lagi untuk bisa menembus di 36.000 ini. Karena saya juga memprediksi ketika dia sudah berada di area 36.000 ini, maka harga itu akan cenderung untuk sideways kembali sebelum bisa menembus ke atas 36.000 ini. Karena ketika dia turun dari 36.000 ini otomatis sudah menjadi resist daily-nya dia yang cukup kuat juga ya, atau yang sama kuatnya dengan pada saat dia menjadi support untuk si GBP USD ini. Lalu kalau kita perhatikan di sini ya, harga itu cenderung untuk sideways ya di candle 4 jamnya. Dan di sini saya ada gambar ya, ada tarik garis biru yang baru. Ya, garis biru ini adalah garis downtrendnya dia. Jadi walaupun untuk secara tren besar dia sedang downtrend, tapi untuk tren minornya ini ya kalau kita perhatikan setiap harga menyentuh garis biru ini, harga itu cenderung untuk turun kembali ke bawah. Oke. Dan kalau kita perhatikan ini kan ada saya menggunakan exponential moving average ya, atau bisa disebut itu dengan singkatan EMA. Nah, di sini saya menggunakan EMA 20 dan juga EMA 50. Ya, jadi kalau untuk EMA 20 itu berwarna merah, lalu untuk yang warna orange ini adalah EMA 50. Kalau kita perhatikan ya di candle 4 jam, EMA 50 ini bertepatan pas pada 36.000-nya dia. Oke, ini pas pada 36.000-nya dia. Lalu untuk EMA 20 yaitu bertepatan pas dengan 35.516-nya. Dan saya belum coba tarik garis Fibonacci. Coba kita tarik garis Fibonacci dulu. Oke, kita tarik dari ujung ke ujung. Jadi kalau misalkan kalian mau tarik Fibonacci, ya kalian bisa tarik dari ujung sini, ya ujung candle ini, sumbu candle yang paling ujung, yang paling atas. Itu kita tarik ke kanan, paling bawah ya di sini, ujung candle ini juga. Nah, di sini kita dapat level psikologisnya. Kenapa dia reversal di area 36.000 ini? Ya, beberapa buktinya lagi yang menguatkan kita untuk GBP USD melakukan reversal adalah 36.000 ini merupakan area golden ratio dari Fibonacci 618. Jadi 618 ini adalah area golden ratio dari si Fibonacci ya, sesuai dengan teorinya ya. Ketika harga berada pada harga area golden ratio-nya, otomatis harga itu akan cenderung untuk melakukan pullback kembali ke bawah. Kalau misalkan dia naiknya dari bawah, tapi kalau misalkan dia turun ya, misalkan dia turun dari atas, maka otomatis pada area 618 ini dia akan melakukan reversal atau naik kembali ke atas. Jadi cara menggunakan Fibonacci itu seperti itu. Dan kalau kita perhatikan area 35.516 ini berdekatan dengan area Fibo 50 yang merupakan setengah dari kenaikannya dia. Jadi untuk area Fibo 50 ini merupakan area kenaikan ya, atau setengah dari kenaikan setengah dari penurunan dari GBP USD. Jadi kalau misalkan area 50-nya sudah tercapai, itu biasanya akan terjadi rejection dulu untuk pertama kalinya. Lalu dia akan coba sideways, baru dia akan melakukan penembusan. Penembusan ini pada saat dia menembus area 50-nya, ya kita bisa perhatikan kembali atau kita bisa menunggu untuk melakukan open posisi di area 618 ini atau pada golden ratio-nya. Oke, kalau kita perhatikan juga di sini untuk level psikologis selanjutnya itu ada pada level harga 36.235 sampai 36.447 yang merupakan area 0768 ya, atau 70% dari penurunan dari kenaikan ya, kalau kita sebut ini kenaikan dari si area GBP USD ini.
Jadi kalau misalkan dia sudah berada di sini, karena juga kalau kita lihat di sini yang menggunakan candle 1 jam. Ya di sini ada base ya, ini ada base supply area. Nah kemungkinan besar tuh untuk base ini masih fresh, sehingga kalau kita perhatikan dia akan cenderung untuk terkoreksi sebentar ke bawah, melakukan retest di trend lainnya, baru dia akan naik kembali ke atas. Nah kalau misalkan kita mau buy, ya kita mau buy ini, mau melakukan aksi buy, ada baiknya kita menunggu rejection dulu di daerah sini, di daerah 35.516 ya, karena area ini juga ditopang oleh si EMA 50 ya, garis yang warna orange ini. Jadi ketika dia mendekati harga EMA 50, kita bisa perhatikan harga itu terreject ke atas. Jadi selama dia ada rejection di area EMA 50 ini, ya kita bisa untuk open sell, open buy dengan stop loss kita. Ya, misalkan dengan stop loss kita itu kita bisa set 1-2% dari total modal kita, atau kita bisa memanfaatkan sumbu terakhir dari candle breakout atau dari candle rejection yang ada. Jadi kalau misalkan kita mau entry yang ini nih, misalkan kita mau entry di candle hijau ini, oke, nah kita bisa kan, oh ini udah ada rejection nih, dia naik ke atas. Nah stop loss kita taruh di bawah candle sumbu ini, sumbu bawah candle ini, supaya ketika harga sudah berada ke bawah kembali, nah sini kita aman. Karena kalau misalkan dia breakout, takutnya dia itu lanjut ke bawah, ya lanjut ke bawah kembali pada level harga nih 35.100-nya, atau lanjut ke area Fibo 0382 ini, 30% dari penurunannya, dari kenaikan dia saat ini sedang terjadi ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau buy tadi skenario begitu, tapi kalau misalkan kita mau sell, ya kalau kita mau sell, saran saya lebih baik tunggu dia pullback ke sini dulu di area 36.000-nya, atau mendekatin Fibo 618 ya. Atau kita bisa tunggu di area trendline ini, karena kalau kita perhatikan untuk trendline-nya, setiap dia menyentuh trendline ini dia langsung terjadi rejection. Jadi kita bisa entry pada saat harga sudah berada di trendline ini, ya kita entry untuk sell. Oke. Dengan stop loss kita mungkin kita bisa place di luar 36.000 ini, atau 1-2% dari total margin yang kita milikin. Karena dalam trading itu sangat penting sekali menggunakan stop loss. Dan untuk teman-teman Zona Trading ID yang di dalam grup channel Telegram juga selalu saya ingatkan untuk menggunakan stop loss pada saat sedang trading. Karena justru stop loss inilah yang akan menyelamatkan psikologis trading kita dan juga modal kita di dalam akun trading nantinya. Oke. Jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan GBP USD. Jadi intinya kalau GBP USD hari ini mencapai target swing saya. Dan saat ini kalau kita mau entry lagi, lebih baik kita menunggu konfirmasi candle kembali ya, apakah dia akan naik atau lanjut turun. Karena kalau saya lihat setelah dia menyentuh 36.000 ini pullback, dia cenderung untuk melakukan sideways di area sini di 35.516. Nanti akan saya update kembali di channel Telegram Zona Trading ID. Jadi kalau bagi yang belum join, ya silakan gabung di channel Telegram Zona Trading ID. Dan di situ juga ada banyak teman-teman Zona Trading ID yang saling sharing dan juga saling berbagi pendapat mengenai mapping yang ada. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai GBP USD. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau kalian sedang melakukan aktivitas trading, silahkan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Zona Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.